Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lydia Pancaning-Tias dan rekan saya Bu Nur Imamah SPD akan melakukan pra-observasi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bu Lydia. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ima hari ini? Mohon izin Bu Ima, hari ini itu saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan pembelajaran Bu Ima yang ingin melakukan nantinya. Terkait dengan observasi nanti, saya ingin sebelum melakukan observasi menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kaitannya dengan tujuan yang ingin Ibu capai dalam kelas nanti apa? Oke, kalau terkait tujuan pembelajaran, kebetulan materinya sampai di struktur atom. Jadi untuk pertemuan pertama struktur atom, anak-anak harapannya akan memahami apa itu atom, lalu teori atom itu apa saja pertama. Nah, dari materi itu mungkin arah pengembangan dari materi itu apa yang ingin ditekankan atau difokuskan oleh Bu Ima? Dari materi tersebut, pembelajarannya nanti akan dikembangkan penggunaan belajar menggunakan teknologi. Jadi rencananya anak-anak akan belajar melalui digital. Jadi anak-anak sumber belajarnya itu tidak hanya dari buku, tapi juga dari YouTube, dari sumber belajar lain yang teknologi, yang menggunakan teknologi. Jadi yang mendukung dalam proses pembelajaran itu berbasis teknologi. Nah, untuk model pembelajaran yang ingin Bu Imamah pakai nanti rencananya itu game based learning. Jadi anak-anak sebelum masuk ke materi, anak-anak diberikan pendahuluan dulu, pengenalan atau persepsi. Terus nanti anak-anak akan membentuk kelompok, dan di kelompok itu anak-anak akan berdiskusi. Jadi strateginya diskusi jelas. Lalu anak-anak menyampaikan hasil diskusi itu di kelompoknya itu. Lalu nanti masing-masing perwakilan dari kelompok itu akan bermain game atau turnamen. Untuk strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu apa ya? Masuk dalam strategi apa? Strategi inquiry jelas, yang kedua diskusi, dan yang ketiga adalah game. Terkait dengan proses pembelajaran yang diharapkan kan anak-anak bisa mencapai tujuan akhir yang Ibu harapkan. Nah, pastinya setelah proses pembelajaran ada penilaian. Nah, bagaimana teknik yang Bu Imamah pakai dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan? Jadi game tersebut kan ada di akhir pembelajaran. Jadi game itu selain untuk membuat plan pembelajaran lebih interaktif, juga sebagai asesmen. Jadi asesmen formatif di hari itu. Nanti kira-kira saya bisa melihat atau mengamati, mengobservasi Bu Imamah pada saat pembelajaran. Kira-kira di kelas mana ya Bu, dan kapan kita bisa lihat Bu mengajar? Oke, jadi proses observasinya bisa besok di kelas 10. Oke, mungkin itu yang ingin saya tanyakan saja Bu Imamah terkait dengan observasi. Insya Allah nanti saya akan mengamati Bu Imamah secara sesama mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya Bu Imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Nur Imamah SPD di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu Mama mau tanya. Yang kalian ketahui tentang atom itu apa? Yang atom itu apa ya? Partikel Kimia. Partikel kecil. Terus tidak dapat dibagi yang tidak dapat dibagi lagi itu kata siapa? Kata tokoh ya, seorang filsuf Yunani ya. Terus bentuknya atom itu kira-kira seperti apa ya? Kayak bulat terus ada Bulat, apakah benar bulat? Apakah segitiga? Apakah bulat, apa segitiga, apa tidak beraturan? tidak bulat. Ada yang bilang bulat, terus yang bilang segitiga. Seperti bola Bu, bolanya bola kecil, jadi padat gitu. Lagi, selain bola kecil, selain bulat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang atom itu apa dan bentuknya seperti apa atau strukturnya seperti apa. Oke, next ya. Oke, nah, lihat gambarnya. Gambar apa itu? Pensil. Benar. Ini apa? Paku. Paku. Kira-kira atomnya paku itu kayak gimana? Bentuk partikel atomnya paku. Seperti apa? Besi. Bulat Bu, panjang-panjang sesuai bentuknya paku. Seperti apa? Bulat ya. Ya, terus antar atomnya itu sama ukurannya ya. Kalau bulatnya segini ya segini ya. Volumenya juga sama, berat masanya juga sama. Nah, sama juga kayak pensil. Nah, ternyata kalau pensil itu ini kan pensil. Hitam-hitamnya pensil itu loh, namanya apa? Dari apa? Arang atau kan? Karbon. Sayur. Karbon ya. Jadi kalau karbon ini kita haluskan sampai kecil sekali, bentuknya akan seperti itu. Ya. Bentuknya bulat dan membentuk apa ini? Segi apa? Oke, next. Ini apa? Kira-kira atom atau partikel air itu gimana bentuknya? Bulat juga. Kalau air itu rumus kimianya apa? H2O. Oke, jadi tidak hanya satu atom ya. Berarti atom apa sama apa? Hidrogen dan oksigen. Oke. Nah, ini dilihat. Kelihatan nggak? Ya. Yang bulat yang besar oksigen ya. Yang dua ini hidrogen. Ya. Itu hidrogen. Oke, kalau ini apa? Garam ya. Seperti apa? Nah, garam rumus kimianya apa? NaCl. Itu ya strukturnya. Kalau ini apa? Gula. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya, struktur gula itu ini ada C, ada H, ada O. Kalau air ada H sama O. Kalau garam ada Na sama C. Oke. Nah, ini ada video ya. Perhatikan bagaimana pergerakan molekul air. Lihat nih, wujudnya cair ya. Air ketika wujudnya cair. Jadi antar molekul H2O itu saling bergerak. Nah, itu yang sinar itu. Dan nah ini dalam keadaan padat ya. Nah, kita lihat kalau dalam keadaan padat partikelnya lebih teratur ya. Air dalam bentuk padat itu apa namanya? Batu. Nah, setelah itu kita lihat ini masih dalam bentuk padat. Wujudnya padat. Nah, kalau airnya sudah jadi gas,
paling awal ya. Oke, nanti seiring perkembangan zaman ya atom itu semakin berkembang. Jadi pada tahun 1803 ada seorang tokoh bernama Dalton yang mengemukakan teori atom. Pada tahun 1889 ada Thomson juga mengemukakan teori atom. Pada tahun 1911 ada Rutherford. Terus tahun 1913 ada Bohr. Terus yang terakhir 1926 itu ada Heisenberg yang teori atomnya dipakai sampai sekarang. Oke, jadi teori atom yang paling awal itu yang tadi ya, partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah itu yang zaman dulu banget. Nah ternyata seiring perkembangan zaman banyak penelitian dilakukan itu muncul teori-teori atom oleh kelima tokoh ini. Ya. Oke, jadi sekarang kita membentuk kelompok untuk membahas teori-teori atom mulai dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan sampai mekanika kuantum. Oke, semuanya ada di bukunya atau nanti bisa di scan QR di sini ya. Jadi ini nanti kalian akan diarahkan ke YouTube untuk bisa belajar lewat YouTube. Oke, paham? Atom sebagai materi terdiri dari partikel-partikel Yang ditaruh di postulat adalah tentang atomnya. Ya, atom menurut ini berbentuk bulat. Ya. Terus di sini elektron. Dari postulat ini akan menggambarkan gambaran ilustrasi atomnya itu. Bu, saya nomor 6, Bu.
apa-apa. Demo. Oke, betul ya. Kalau hijau berarti itu. Oke, bentar. Pulsa nomor 6. Di lembar kerjanya dikasih Kil, jawaban Kil. Why? Di sana jawaban. Sono loro ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, atom itu berkembang ya dari masa ke masa ya. Teori atom yang pertama itu Democritus tadi ya. Terus berkembang oleh John Dalton. Kata John Dalton apa? Atom itu adalah bola pecah ya, yang tidak bisa dibagi lagi ya. Terus yang kedua oleh Thomson. Kata Thomson gimana? Atom itu seperti apa? Seperti roti kismis ya, bola pecah dikelilingi di apa? Bertabur oleh elektron. Oke, yang ketiga Rutherford. Kata Rutherford gimana atom itu? Atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang terus bergerak. Oke, yang keempat menurut Bohr. Ya, kata Bohr gimana? Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi atom dengan lintasan tertentu yang disebut kulit atau orbit. Ya, yang terakhir menurut mekanika kuantum. Gimana katanya? Bahwa atom itu sebagian besar adalah ruang hampa ya. Kita tidak bisa menemukan elektron secara pasti ada di mana ya. Yang kita bisa ketahui hanya kebolehjadian elektron itu ditemukan, yaitu di yang disebut bilangan kuantum. Oke, paham anak-anak? Oke, jadi cukup sekian belajar kita hari ini ya. Jadi yang tadi sudah dapat nilai partisipasi ada kelompoknya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk hari ini. Hari ini saya bertujuan untuk melakukan pasca observasi dari hasil observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Imamah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Imamah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, dari hasil observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Imamah setelah diobservasi? Perasaan saya sangat senang sekali karena sebelum adanya observasi itu, pada saat pra-observasi saya bisa menyiapkan pelajaran yang akan saya lakukan. Saat observasi saya sangat terbantu sekali dengan adanya supervisor dari Politeknik. Kalau boleh diceritakan selama aktivitas pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan,
pada saat itu seperti apa itu? Jadi pembelajarannya itu dimulai dari menyiapkan kenyamanan untuk anak-anak. Jadi kebetulan kemarin pembelajarannya di jam terakhir, jadi anak-anak sudah sangat tidak kondusif ya. Jadi kebanyakan anak-anak itu minta jam kosong bu gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri buat saya untuk melaksanakan pembelajaran kimia di jam terakhir. Jadi kemarin dimulai dari mempersiapkan siswanya dulu dengan memberikan motivasi, semangat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu setelah itu menampilkan persepsi untuk siswa. Jadi agar siswa itu bisa mempunyai gambaran nanti akan belajar apa hari ini. Lalu selanjutnya masuk ke inti. Jadi yang pertama membentuk kelompok. Jadi siswa itu dibentuk kelompok agar nanti siswa itu aktif dalam pembelajaran, tidak diam saja. Terus selama berkelompok itu anak-anak atau siswa mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu dirancang untuk agar siswa itu semuanya terlihat. Jadi tidak terlalu banyak teks, dilengkapi dengan gambar. Lalu setelah bekerja di dalam kelompok, mereka mempelajari satu-satu. Tiap individu harus menguasai sesuai dengan LKPD-nya. Nanti tiap individu itu menjelaskan kepada anggota kelompoknya sehingga anggota kelompoknya semua paham dengan materi yang ada di LKPD. Nah, setelah berkelompok, barulah nanti pembelajarannya itu ke game atau turnamen. Nah, turnamennya itu berupa mengisi teka-teki silang online. Nah, setelah mengisi teka-teki silang online, barulah menyimpulkan dan refleksi. Apa yang Ibu hadapi pada saat aktivitas pembelajaran? Iya. Jadi kemarin itu kebetulan pengaturan tempat duduknya di kelas itu, kelas 10-10 itu belum kondusif, belum cocok untuk diskusi. Nah, itu jadi, dan pengaturan saat anak-anak mengerjakan LKPD juga kurang maksimal. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya cek LKPD-nya ternyata ada yang belum mereka kerjakan. Sasaran atau tujuan yang hendak Bu Imamah mencapai pada saat aktivitas pembelajaran itu? Jadi yang pertama, selain dari kognitif siswa untuk menganalisis perkembangan teori atom, juga untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam berdiskusi kelompok. Menurut Bu Imamah, pada saat sudah melakukan proses pembelajaran itu, bagaimana ukuran keberhasilan yang mungkin bisa Bu Imamah nilai dari rentang 1 sampai 10 yang terlaksana itu sekitar berapa ukuran keberhasilan? Jadi mengingat pembelajaran kemarin, setelah saya melakukan refleksi, ternyata berkisar antara 8. Ya. Itu karena kenapa? Karena pada saat yang pertama tadi pengaturan meja dalam berdiskusi, terus pengelolaan waktu dalam diskusi, lalu juga pada saat bermain game turnamen. Nah, itu anak-anak kemarin itu rebutan untuk menjawab. Nah, itu jadi mungkin kurang pengaturan dalam peraturan gamenya seperti apa. Dirasakan optimal. Jadi harapannya dari rentang 1 sampai 10, sebenarnya ingin 10 ya? Iya, pastinya. Oke. Kira-kira nih Bu Imamah, dari nilai keberhasilan itu, apakah ada rencana tindak lanjut ke depannya untuk bisa mengoptimalkan dari pembelajaran yang Bu Imamah raih? Ya, pastinya ada ya. Jadi salah satu contohnya yang pertama belajar lagi tentang mengatur kelas,
tentang permainan atau game itu harus ada aturan yang jelas gitu. Nah itu bisa saya lalui dengan cara diskusi dengan teman MDNP sekolah. Supaya mendapatkan alternatif Iya, lain betul. seperti itu. Nah, kira-kira nih dari rencana tindak lanjut nanti Bu Imam kan ingin ada pengelompokan yang lebih baik ya. Kemudian ada aturan game. Ya. Nah, apa yang mendukung Bu Imamah, baik siapa yang nantinya akan mendukung Bu Imamah dalam melaksanakan rencana tindak lanjut? Ya, pastinya dukungan, saran, dan masukan dari teman sejawat itu pasti sangat diperlukan. Lalu juga pengembangan diri dalam pembuatan media pembelajaran, terus strategi mengelola kelas itu sangat juga diperlukan. Kira-kira nih Bu Imamah dari rencana tindak lanjut yang ingin Bu Imamah lakukan nanti, termasuk mungkin daya dukung baik itu apapun, termasuk siapapun yang akan mendukung Bu Imamah, yaitu teman-teman sejawat, termasuk media Bu Imamah, termasuk strateginya. Nah, kira-kira Bu Imamah dapat melaksanakan rencana tersebut kapan? Ya pastinya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk meskipun materinya berbeda, tapi kan saya sudah dapat pengalaman dari materi yang perkembangan teori atom. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan terapkan hal itu. Oke, Bu Imamah, sebenarnya dari hasil observasi yang sudah saya amati kemarin sudah bagus secara pembelajaran sosial emosionalnya sudah ada, jadi mengkondisikan anak pada saat awal pembelajaran, kemudian penggunaan media interaktif berupa game seperti yang tadi tantangannya adalah pengelompokan ya, dan adanya. Nah, saya harapkan nanti ke depannya tindak lanjut atau rencana lanjut yang ingin Bu Imamah lakukan itu bisa terlaksana dengan baik di pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya itu kan Bu Imamah sudah dapat gambaran bagaimana nanti bisa mengoptimalkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Imamah dalam pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin Bu Imamah bisa kembali lagi beraktivitas dan lebih semangat menjadi anak-anak. Terima kasih Bu Imamah. Sama-sama. Ya, saya sudah mengamati tadi terkait dengan kegiatan izin dari Ibu Lydia ke teman sejawat terkait dengan pelaksanaan pra observasi maupun pasca. Saya lihat sudah runtut ya di percakapannya, sudah itu lancar, sudah baik. Hanya ini tadi ada beberapa yang perlu dibenahi. Di antaranya adalah untuk awal-awal itu bisa disampaikan tujuan dari mengajar, jadi disampaikan itu. Kemudian kekurangannya tadi sudah disampaikan ya, jadi kekurangannya tadi itu pengaturan, jadi terkait dengan pengaturan kelasnya. Kemudian pengembangannya RTL tadi sudah, itu aja sudah baik. Jadi untuk kekurangan itu tadi disampaikan sudah baik, sudah bagus. Kemudian untuk RTL atau pengembangan ke depan tadi sudah disampaikan juga, sudah dijawab, dan itu yang poin yang urgentnya. Jadi untuk coachingnya itu yang urgent ada dua permasalahan, apa yang kurang, kemudian apa yang perlu dibuang. Itu tadi sudah disampaikan, jadi sudah. Terima kasih Pak D untuk masukannya dan ilmu hari ini terkait dengan coaching supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya.